Politik identitas akan terulang kembali di Pilpres 2024 bukan hanya karena ada niat si pelakunya. Akan tetapi, karena si pelakunya diberi kesempatan untuk menjadi capres. Waspadalah, waspadalah. Bertemu lagi dengan saya, Yanti. Baru-baru ini, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni PA 212 itu tuh si Slamet Ma'arif mengumumkan kalau saat ini mereka belum menentukan pilihan untuk mendukung capres yang mana dari ketiga kontestan yang ada di bursa pencapresan. Jadi, gerombolan PA 212 ini sedang menyiapkan istimewa ulama untuk menentukan capres mana yang akan mereka dukung di Pilpres 2024. Nah, bagi saya, pengumuman dari Slamet Ma'arif itu seperti bahasa marketing yang sedang mempromosikan jasa mereka ke marketplace. Loh, emangnya mereka jualan apa sih? Mereka kan tidak lebih dari sekedar gerombolan pendemo di Monas dengan upah nasi bungkus. Ya iyalah, memang itulah kerjaan mereka dalam berjualan jasa memainkan politik identitas untuk memenangkan paslon yang mereka dukung. Bahkan, portofolio mereka udah jelas, udah terpampang nyata dan terbukti saat pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. Nah, ketika Slamet Ma'arif itu mempromosikan jasa dukungan gerombolan PA 212 ke publik, ini bagai gayung bersambut. Pasangan yang ada aroma-aroma amis itu singkatan dari Anies dan Muhaimin Iskandar atau Caimin langsung merespon positif tawaran tersebut. Pasangan aroma amis itu langsung cus OTW ke Petamburan untuk soan ke Imam Jumbo, mantan pentolan Front Pembela Islam atau FPI yang sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu. Nah, sampai-sampai beredar loh viral video di mana Anies dan Caimin menciumi tangan dari HRS. Nah, kehadiran Anies dan Caimin di Petamburan pada hari Rabu tanggal 27 September kemarin ngakunya sih untuk memenuhi undangan dan menjadi saksi pernikahan putri dari Habib Rizik Syihab atau HRS. Walah, ternyata paslon beraroma amis itu masih malu-malu kucing mengakui kalau pertemuan itu ada apa-apanya. Gak mungkin lah pasangan beraroma amis itu jauh-jauh ke Petamburan hanya untuk menjadi saksi pernikahan tanpa ada ember-ember mengharapkan dukungan dari HRS. Ya gak mungkin lah. Emangnya kalau ada warga biasa yang melangsungkan pernikahan dan mengundang pasangan beraroma amis itu, terus mereka mau datang aja? Ya pasti enggak lah. Kan kalau dilihat-lihat, yang diundang hanya capres dan cawapres Anies dan Caimin doang. Gak ada tuh undang dua paslon yang lainnya. Ini kan sudah kode keras. Kalau pasangan yang beraroma amis sudah sah berangkulan dengan HRS, gerombolan PA 212, GNPF Ulama, hingga Front Pembela Islam atau FPI. Apalagi kedatangan pasangan beraroma amis itu disambut dengan antusias dan dengan welcome oleh para habaib dan jemaah yang mengenakan pakaian serba putih itu. Tapi yang saya nggak habis pikir tuh ya, adalah sikap si Caimin yang merupakan ketua umum dari PKB. Kalau kita menyebut PKB, yang terbersit di pikiran kita itu kan sebuah partai yang identik lah dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Dan bukan rahasia lagi kalau ajaran NU itu sangat bertolak belakang atau antitesis dengan aksi-aksi radikal dari PA 212 yang sering memainkan politik identitas.
Bahkan PBNU pernah loh mengecam keras aksi dari PA212 dan menghimbau mereka untuk menghentikan upaya memperalat agama untuk kepentingan sesaat. Tapi sekarang, kok ketum PKB yang seharusnya identik dengan NU itu malah mendampingi Anies soan ke Imam Jumbo PA212 si HRS. Nah, kenapa PKB bisa merapat ke Petamburan? Hal ini tidak lepas dari ekspektasi yang ketinggian dari si Om Brewok ketika mengorbankan Partai Demokrat lepas dari koalisi perubahan untuk persatuan hanya demi menjodohkan Anies dengan Caimin. Nah, waktu itu si Om Brewok lebih memilih Caimin ketimbang si ganteng AHY sebagai cawapresnya Anies dengan ekspektasi Caimin mampu menarik para Nahdien untuk mendukung pasangan yang beraroma amis itu. Tujuannya adalah supaya Caimin bisa menjadi deterjen yang digunakan untuk mencuci bersih dosa masa lalu Anies agar terlepas dari predikat bapak politik identitas. Namun ternyata meskipun sudah mengklaim telah mendapatkan restu dari kiai-kiai NU, Caimin itu tetap gak mampu menarik suara warga NU untuk mendukung mereka. Dan diperparah lagi oleh pernyataan dari Ketua Umum PBNU, Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya, yang menegaskan bahwa PKB tidak merepresentasikan NU dan tidak ada capres dan cawapres atas nama NU. Nah, karena gagal mendulang suara NU dan elektabilitas pasangan yang beraroma amis itu kian hari kian merosot dan sudah ada tanda-tanda bahwa mereka akan layu sebelum berkembang, maka mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka segeralah banting setir menuju ke Petamburan dan soanlah ke Imam Jumbo di sana. Nah, pasangan beraroma amis ini hanya peduli dengan kepentingan mereka untuk memenangkan Pilpres 2024. Mereka tuh nggak peduli apa resiko berangkulan dengan gerombolan radikal. Mereka hanya peduli dengan sukses story ketika PA212 yang melalui Istimewa Ulama mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Saat itu kan Anies dan Sandi berhasil memenangkan Pilkada meskipun hanya didukung oleh 3 partai, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN. Nah, dan kemenangan itu pun membuktikan bagaimana kinerja PA212 di luar mekanisme partai dalam memenangkan paslon yang mereka dukung. Dan kesuksesan memenangkan Anies dan Sandi di Pilkada 2017 itu merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan bagi PA212 yang kemudian menjadi agenda rutin bagi mereka untuk menawarkan jasa permainan politik identitas di setiap pemilu. Bahkan mereka itu tidak peduli sama sekali akibat dari permainan politik identitas di masa lalu itu, yang malah justru memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Padahal Pilkada 2017 yang lalu itu adalah pilkada yang kental dengan sentimen SARA, mulai dari ayat sampai mayat. Penolakan untuk mengurus dan mensolatkan jenazah yang memilih lawan politik mereka. Dan kita sebagai masyarakat yang mencintai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia wajib waspada. Jangan sampai ada tanda-tanda kalau Pilkada 2017 yang merupakan pilkada terbrutal, terkotor, dan terburuk sepanjang sejarah Indonesia itu terulang kembali di Pilpres 2024 ini. Ketika ada pasangan capres dan cawapres beraroma amis itu sudah kembali merangkul tokoh seperti HRS. Ingatlah, politik identitas
akan terulang kembali di Pilpres 2024 bukan hanya karena ada niat si pelakunya. Akan tetapi, karena si pelakunya diberi kesempatan untuk menjadi capres. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menemani saya, Yanti Berbicara Politik, di Siwat TV.